Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa baiti sya'alillahi lahul Fatihah. Wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was shalihin wa tabi'in wa ulama'il musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan dari Syekh Abdul Qadir Jailani al-Fatihah. Wa ila mu'allifil kutub ma'atalamna wa alamnaha wa ila tashil kitab mustalah al-hadith wa alifil kitab Dr. Mahmud Rohan. Fatihah. Tayyib, una sa'ubayinu lakum an hadhil madah. Saya akan jelaskan tentang masyhur, hadis masyhur dalam kitab Mustalahul Hadis. At-ta'rifu lughatan huwa ismu maf'ul min syaharatul amr idza a'lantuhu wa adartuhu wa sumya bidzalika lidhuri. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih pada setiap tingkatan sanad. Namun jumlah periwayatannya belum mencapai derajat mutawatir. Hadis masyhur disebut juga hadis yang terkenal di kalangan ulama maupun masyarakat. Akan tetapi perlu dipahami bahwa status masyhur tidak otomatis menunjukkan kualitas sahih, karena penilaian hadis tetap bergantung pada keadilan dan kezubitan perawinya. Misaluhu, lan contohnya hadis innallaha la yaqbidul ilma indiza'an yang dazi'uhu min suduril ulama walakin yaqbidul ilma yaqadbil ulama. Ini termasuk contohnya hadis dari hadis masyhur. Dengan demikian hadis masyhur itu bisa berstatus sahih, hasan atau bahkan dhaif tergantung hasil penelitian sanad dan matanya. Intinya hadis masyhur menunjukkan banyaknya periwayat, bukan langsung kualitas. Seperti itu. Lanjut ke as-sahih li ghairihi. As-sahih li ghairi ta'rifu wal hasan allati idza ruwiya min tariqin akhari mislihi aw aqwa minhu. Maksud ta'rifuhu, definisi maksudnya di sini wal hasan. Utawi sahih li ghairihi ku hasan, hadis hasan. Idza ruwiya, jika riwayatkannya min tariqin akhar, melalui jalur lain, mislihi au aqwa minhu, yang semisalnya atau yang lebih kuat darinya, wasumnya sahihan li ghairi, dan itu dinamakan sahih li ghairi atau sahih karena faktor lain seperti itu. Lima ada, kenapa? Li anna sihata lam ya'tati min dati sanadi awal, karena kesahihannya itu tidak datang dari zat sanad itu sendiri, melainkan datang dari penggabungan kepadanya. Wa innama ja'as minan ingrimamin ghairi lahu, seperti itu. Nah, di sini penggabungannya hasan lidatihi sama dengan sahih li ghairihi, seperti itu. Berarti sahih li ghairihi itu jadi termasuk hadis hasan, seperti itu. Wa martabatul tingkatane as-sahih li ghairihi wa a'la martabatan minal hasan lidatihi, itu lebih tinggi daripada hasan lidatihi wa duna sahih lidatihi, namun lebih rendah daripada sahih. Jadi tingkatannya sahih li ghairihi itu lebih tinggi daripada hasan lidatihi wa duna sahih lidatihi, namun juga lebih rendah daripada sahih. Al-misalu contohnya sahih li ghairihi hadis Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah anna Rasulullah qala. Nah, ini dari hadisnya Muhammad bin Umar an Abi Salamah an Abi Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, laula an asyqa ala ummati ya amaratuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Jadi di sini Rasulullah bersabda, seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak sholat. Jadi Rasulullah belum pernah menyuruh sebenarnya, kalau tidak memberatkan umatnya, menyuruh kita umat sebagai umat Kanjeng Nabi untuk bersiwak setiap kali sholat. Itu kan juga termasuk sunnah Rasul.
seperti itu. Tapi jika memberatkan, ini termasuk hadis hasan. Hadis dari Mahmud bin Amrin wa an Abi Salamah an Abi Hurairah, beliau mengambil dari sunnah Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah bersabda seperti itu, bahwasanya jika tidak memberatkan umatnya maka Rasulullah akan mewajibkan bersiwak itu setiap kali hendak sholat. Terus qala Ibnu Salah pada sapa Ibnu Salah fa Muhammadu bin Amri bin Alqamah bin masyhur. Muhammad bin Amr ini termasuk orang yang masyhur. Ya, bisidiki kelawan jujuran. Wasiyanah. Siyanah itu ketajaman atau ketajaman dalam menjaga agamanya. Lakinnahu lam yakun min ahlil itqan. Ahlul itqan ini apa? Ahlul itqan ini hafalan yang kuat. Maksudnya beliau tidak termasuk orang yang masyhur ahli itqan. Hafalan yang kuat. Nah, seperti itu. Hatta du'afahu ba'duhum min jihati su'i hifdhihi. Bahkan sebagian ulama melemahkannya karena buruk hafalan. Sementara sebagian yang lain mempercayainya. Jadi ada ulama yang mempercayainya, juga ada ulama yang meremehkannya atau melemahkannya karena bukan ahli itqan. Seperti itu. Fahadisu maka hadisu sahih gerihi min hadil jihah, dari sisi lain iku hasan fala man dhamma ila dalika kaunuhu ruwiya min aujuhin ukhra zala bidzalika ma kunna nakhshahu alaihi min jihati su'i hifdhi, bahwa hadis tersebut ketika digabungkan dengan fakta bahwa hadis tersebut juga diriwayatkan melalui jalur-jalur lain, maka hilanglah iki fasoha hadbi hadal isnad faltahaqa bidarajati sahih, maka hilanglah kekhawatiran yang kita rasakan terhadap buruknya hafalan, termasuk itu hadis sahih tersebut. Terus ke hadis mu'allaq. Anwa'u saktir dhahib wal mu'allaq ta'rifu lughatan. Yang mana lughah? Wa ismu maf'un min alaqa. Alaqa itu menggantungkan. Maksudnya alaqa ini alaqa sya'a bi syai'in. Menggantungkan sesuatu pada sesuatu. Menggantungkan sesuatu bi syai'in. Alaqa itu menggantungkan. Ai anatahu ittisalu min jihatil ulya faqat, atau tersambung pada bagian atas. Berarti kalau menajinah dudunya atau bagian bawah. Ini dalam istilahan mu'allaq. Nah ini hadis mu'allaq itu mahudhifa min mabda' isnadi ruwin fa aktsara. Jadi hadis yang gugur perawinya dari awal sanad satu perawi atau lebih secara berturut-turut, itu mu'allaq. Jadi alakoan yang menggantung, jadi menggantungkan, digantung pada perawi lain. Seperti itu, atau perawi lebih secara berturut-turut aja. Mahudhifa min mabda' isnadi, ini hadis yang gugur perawinya dari awal sanad bahkan satu perawi. Nah, syarhut ta'rif ini penjelasannya. Mabda'us sanad itu at-taraful adna ladzi min jihatina. Jadi ujung sanad yang paling dekat dengan kita, yaitu guru penyusun kitab. Bahwa Syekhul Mu'allaf. Wih sama awal sanad aidan. Jumnya mabda'us sanad. Nah, ini Syekh Al-Mu'allaf ini termasuk dekat dengan kita, yaitu guru penyusun kitab. Bin suwarihi ayyahdafa jami'ul isnad. Ini bentuk gambaran-gambarannya, yaitu menghapus an ayyuhdafa jami'ul isnad, menghapus seluruh sanad. Ini cuma yuqala masalan, ini biasanya dikatakan bahwa ada hadis yang mengatakan qala Rasulullah kadza. Nah, seperti ini. Nah, tapi sanadnya tidak jelas. Jadi menghapus seluruh sanad. Terus yang kedua, wa minha ayyuhdafa kullu isnadi illa sahabi. Di antaranya adalah menghapus seluruh sanad kecuali sahabat. Nah, illa sahabi ini sahabat. Atau illa sahabi wa tabi'in, atau sahabat-sahabat atau tabi'in lainnya. Seperti itu. Nah, ini misalnya ma'akhrajul Bukhari fi muqaddimati babi ma yudkaru fil fahid
Wa qala Abu Musa ghattan nabi rukbatihi hina dakhala Utsman. Fa hada hadis mu'allaq. Li'anna al-Bukhari hadafa jami'a isnadihi. Hadafa ini menggugurkan. Tadi gugur. Jami'ul isnad menggugurkan semua isnad sanad-sanadnya kecuali sahabat. Illa sahabi kecuali kejaba sahabat. Sapa iku Abu Musa al-Asy'ari. Apa hukumnya? Nah, di sini terangkan hukum hadis mu'allaq mardud. Mardudku tertolak. Kenapa? Diana faqad syartan min syurutil qabul. Dikarenakan hilangnya salah satu syarat dari syarat diterimanya hadis. Seperti itu. Apa syarat-syaratnya? Ya, pertama ittisalul sanad, tersambungnya sanad. Badalika bihadfin rawin atau aksara min isnadi. Hal ini terjadi dengan tidak diketahuinya keadaan satu atau lebih rawi yang dihapus dari sanadnya. Seperti itu hadis mu'allaq. Ya, terus hadis mudrad. Hadis mudrad itu adalah hadis yang di dalam sanadnya atau matannya terdapat tambahan lafadz dari perawi yang bukan merupakan sabda Nabi Muhammad SAW. Tambahan tersebut biasanya dimaksudkan untuk menjelaskan, namun apabila tidak dipisahkan secara jelas dapat menimbulkan anggapan bahwa tambahan itu berasal dari Nabi. Dan hadis mudrad terbagi menjadi dua, yaitu mudrad sanad dan juga mudrad sanad. Mudrad sanad dan juga mudrad matan. Maksudnya mudrad dalam sanad dan juga mudrad dalam matan. Intinya hadis mudrad harus dikaji dengan teliti agar tidak mencampur ucapan Nabi dengan penjelasan perawi lain. Seperti itu. Terus hadis mauquf. Hadis mauquf adalah hadis yang disandarkan kepada sahabat Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan dan tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis mauquf memiliki nilai penting karena sahabat merupakan generasi yang paling memahami ajaran Nabi. Namun dari segi kekuatan hukum, hadis mauquf berada di bawah hadis marfu, kecuali jika didukung oleh dalil lain. Intinya hadis mauquf penting sebagai rujukan, tetapi bukan sabda langsung Nabi. Mengenai hadis masyhur, hadis sahih, hingga hadis mu'allaq, hadis mudrad dan hadis mauquf, seperti itu tadi yang saya jelaskan kepada antum semua. Semoga bisa difahami. Jika tidak paham mungkin bisa bertanya, dan mungkin ada kekurangan dari saya mohon maafkan itu karena dari saya, dan mungkin ketika ada kelebihan dari saya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.